lanjut. APD dulu. Jadi APD alat pelindung diri. Ya, alat pelindung diri yaitu apa namanya nih? Helm. Yang nomor 1, yang nomor 2-nya ini apa nih? Kacamata. Yang nomor 3 pelindung elektris. Ini baju ini ya. Bajunya ini bukan sembarang baju. Jadi kalau bajunya ini kena kepada kabel yang mempunyai muatan listrik, dia nggak kena strom. Ya, dia nggak kena strom. Mungkin kamu belum pernah lihat ini. Kalau orang-orang PLN, kalau bekerja di GTM, jaringan tegangan rendah, dia selalu pakai baju ini. Ya, ini bukan baju biasa. Ya. Bukan sarung biasa. Oke, yang nomor 4 sarung tangan. Ini ya, sarung tangan nih. Ya, yang nomor 5 sarung tangan mekanis ini. Ini mekanis ini maksudnya apa ya? Mempunyai tekanan mekanik dia, mempunyai kekuatan tekanan mekanik. Yang nomor 6 sepatu kerja nih. Ini sepatu. Jadi sepatu kamu itu nanti kalau praktek adalah usahakan sepatu yang aman. Ini biasanya sepatu kerja ini di ujungnya ini ada baja, ya. Di ujungnya ini baja ada. Yang tujuannya baja itu dibuat apabila ada benda jatuh, ya. Apabila ada benda jatuh, bahwa kaki kita itu adalah aman, ya. Dan itunya, solnya, apa namanya, bawahnya itu adalah memang terbuat dari karet. Dan usahakan jangan sepatunya itu yang ada paku-pakunya, ya, yang ada paku-pakunya jangan, ya, karena itu berbahaya. Itu nomor 6. Yang nomor 7 pakaian kerja, ya, pakaian kerja. Nomor 8 sabuk pengaman ini ya, sabuk pengaman ini apabila kita mau manjat ya, apabila kita mau manjat kita harus pakai sabuk pengaman, karena kita tidak tahu kapan datangnya bencana. Jadi sebelum kita terjadi kecelakaan, kita harus siap-siapkan alat pelindung diri kita. Nomor 9 ya, ini teleskop stick. Teleskop stick ini orang-orang yang bekerja di PLN, yaitu di tegangan kira-kira 20 kilovolt. Ya, dia 20 kilovolt. Jadi ini apa ya? Kalau misalnya kalau pernah kamu lihat di tiang listrik ada gardu, di situ ada yang dikatakan saklar ya, atau apa ya dibilangnya, penghubungnya ya. Itu yang untuk memutuskan atau menghubungkan itu pakai stick, bukan pakai gala ya. Ya, bukan pakai gala, bambu bukan. Ada sticknya. Sticknya itu nanti kita lihat sini di bawah. Nih. Jadi ini sticknya ini lihat ini gambar ini ya. Ini ada tiang listrik. Ya, ada tiang listrik. Jadi untuk misalnya kalau zaman-zaman dulu turun tegangan atau putus, di tiang itu sudah ada pengamannya nih. Ya, di tiang itu sudah ada pengamannya atau sejenis apa ya? Sejenis pengaman lah. Jadi untuk menaikkan dan menurun menaikkannya adalah pakai stick ini. Ini pada orang-orang yang bekerja di PLN. Sedangkan yang ini tongkat pentanahan ya. Kelihatan nggak gambarnya? Nih, ini tongkat pentanahan. Artinya kalau orang PLN itu untuk bekerja di atas tiang, dia itu harus menghubungkan ini dulu masing-masing ke fasa R, ke fasa T, ke fasa S, dan ini ujungnya ini dihubungkan ke tanah. Ya, dihubungkan ke tanah. Tujuannya apabila ada arus yang datang, contoh sudah dimatikan dari induk, tapi ada perusahaan-perusahaan atau pabrik yang menghidupkan genset. Ya. Tahu-taunya waktu dia menghidupkan genset, lupa untuk mematikan yang arah kepada PLN. Ya kan? Bisa tiba-tiba nanti orang yang bekerja itu adalah kena strum. Sehingga ini dipakai untuk mengamankan mereka yang bekerja di
jaringan JTM. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini banyak materinya loh ini ya. Oke, topi. Saya rasa ini semua udah tahu ya. Fungsi daripada helmnya ini apa kira-kira? Kegunaannya untuk melindungi kepala terhadap bahaya listrik. Ada juga yang bahaya benturan, kimia, panas, dan lain-lain ya. Itu fungsinya helm ini. Maka helm ini adalah bukan helm yang boleh dikatakan yang asal-asal helm. Ini memang benar-benar helm yang aman ya, yang aman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada topi, di samping helm itu ada topi juga ya. Di samping helm ada topi juga. Ini tujuannya juga adalah untuk mengamankan kita dari bahaya-bahaya yang akan terjadi kalau kita bekerja. Kita lanjutkan, yaitu sarung tangan. Nih, sarung tangan. Ini yang dari plastik ini ya. Yang dari plastik. Ini adalah yang dari untuk kita ngelas ya, untuk ngelas. Tapi kalau kita untuk bekerja di gardu-gardu listrik, dia pakai ini. Ya, pakai ini. Ini memang udah tahan terhadap sekitar 20 kilovolt. Jadi kalau kita pegang juga dia nggak apa-apa. Ya, oke, itu sarung tangan. Ini tadi sepatunya ya, sepatunya. Ya, kalau kamu perhatikan sepatu ini ya memang sepatu-sepatu jelek ya. Kayaknya gayanya kurang. Tapi bukan itu yang ada dalam pikiran kita, tujuannya adalah untuk mengamankan kita ya, untuk mengamankan. Boleh nanti kamu beli sepatu-sepatu inilah yang murah-murah, banyak di Poncol ini. Ya. Jadi besok-besok kalau kita praktek itu kamu harus selalu pakai ini. Kita lanjutkan, ini bajunya ya. Bajunya ini. Kemarin Bapak sudah pernah pelatihan di PLN di Bogor. Ini bajunya ini kalau nggak salah katanya ya, harganya ini sekitar 20 sampai 30 juta satu. Bajunya ini. Ya, memang aman. Aman makanya. Kalau kita kesenggol kabel yang punya muatan juga nggak bakalan kena strum. Jadi kalau kamu pernah lihat di video-video, ada orang-orang yang bekerja di udara itu atau di atas tiang itu, di atas kabel listrik itu, walaupun kabelnya itu mempunyai muatan listrik, dia tetap bekerja dengan menggunakan APD yang memadai. Mereka itu nggak kena strum. Ya, oke, rompinya ini juga bukan asal-asal rompi kayak rompinya apa itu Pak Ogah ya. Ini juga memang sudah tersertifikasi dan mengamankan. Itu baju atau pakaian kerja. Kacamata. Ini kacamata ini pada umumnya dipakai orang-orang PLN atau orang-orang bekerja di JTM. JTM itu jaringan tegangan menengah ya. Di JTM, mereka itu adalah untuk menghindari radiasi daripada cahaya ya. Radiasi daripada cahaya dan untuk menghindari terjadinya yang mungkin gangguan terhadap mata. Bisa itu dari debunya, bisa dari potongan-potongan kabel yang istilahnya kena kepada mata. Itu untuk kacamata. Seterusnya, alat-alat tangan. Alat-alat tangan itu artinya alat-alat yang biasa kita pakai atau yang bisa kita pindah-pindahkan atau bisa kita bawa kemana-mana. Ya, itu alat-alat tangan. Yaitu seperti ini. Apa namanya nih? Kalau mungkin udah pernah ngelihat tapi namanya nggak tahu ya. Ini adalah sigmat atau jangka sorong. Ya, dibilang ini jangka sorong atau sigmat. Kalau ini adalah kunci yang mempunyai ukuran kekuatannya atau momennya, ya. Tuh. Berikutnya, ini saya rasa udah tahu ya. Udah tahu. Ini kunci apa? Kunci Inggris. Oke.
Kita lanjutkan. Ini adalah macam daripada tang, ya, macam jenis daripada tang. Ya. Ada yang bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan ada ini. Tapi yang lebih jelasnya, yang biasa kita pakai di dalam instalasi tenaga listrik adalah seperti ini. Ini tang bulat, ya. Ini tang potong. Ini tang kombinasi. Masing-masing ini fungsinya adalah berbeda, ya. Masing-masing fungsinya berbeda. Ini misalnya bisa menjepit, bisa membuat bulatan, ya kan? Sedangkan ini adalah bisa untuk memotong, ya, untuk memotong kabel atau untuk mengupas isolasi. Dan ini yang dikatakan tang kombinasi. Kenapa dikatakan tang kombinasi? Karena yang ini sama yang ini sifatnya ada di sini. Bisa memotong, bisa menjepit. Makanya dikatakan tang kombinasi. Yang ini, ya, kelihatan gambarnya ya. Ini dan ini adalah dikatakan crimping. Ya, crimping. Yang tujuannya atau fungsinya ini adalah untuk menjepit yang dikatakan ini sepatu kabel. Ya, untuk menjepit atau untuk menguatkan terhadap kabel, ya, untuk menjepit. Dan ini juga ada di sini apa namanya ya? Aduh, hampir udah lupa saya. Ini namanya sepatu kabel juga sih, sepatu kabel, ya, sepatu kabel juga. Nah, itu tujuannya atau penggunaannya ini ya, penggunaan daripada crimping ini, crimping, ya, crimping. Kita lanjutkan. Oke, selamat bergabung yang baru datang. Yang berikutnya adalah obeng. Saya rasa obeng kamu semua udah tahu lah. Bentuknya obeng kayak apa juga kamu sudah tahu. Ya. Saya rasa udah pernah lihat obeng, udah pernah lihat yang test pen. Ini test pen ya. Nah, obeng itu ada yang kembang dan ada yang obeng apa namanya? Nih, yang ujungnya ini, yang kembang dan ada yang biasa ya atau rata. Ya, obeng biasa atau obeng rata. Sedangkan ini adalah obeng kembang atau dikatakan juga orang obeng plus dan ini obeng min. Ya. Lihat macam-macam obengnya. Ini obeng-obeng kecil yang biasa dipakai orang-orang elektronik atau yang servis jam ya. Nih. Ini test pen ya. Test pen itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengetes sesuatu ada tidaknya tegangan listrik. Itu tujuannya. Bukan untuk memutar baut, bukan. Ya, test pen ini hindari dari memutar baut. Karena apa? Kalau kita pakai memutar baut, dia akan bisa pecah atau patah. Karena memang dia itu tidak diperuntukkan untuk memutar baut. Ya, atau untuk memutar skru. Dia hanya untuk ngetes ada tidaknya di suatu benda itu arus atau tegangan listrik ya. Itu fungsinya test pen. Kita lanjutkan yaitu palu, martil ya. Ini sengaja saya bikin seperti ini untuk menunjukkan spesifikasi daripada martil itu ya. Ini ada diameter derajat jaraknya ya. Jadi itu yang saya tunjukkan. Sebenarnya banyak gambar-gambar palu yang bagus-bagus, yang warna-warni ya. Jadi yang pertama palu ada yang besar atau yang berat, ada palu karet, ada palu kayu, plastik, ada tembaga atau palu besi, ada palu yang untuk aluminium. Jadi tidak semua palu bisa dipakai untuk kegiatan untuk memukul, bukan. Misalnya kalau untuk paku pakai yang mana? Yang untuk kaleng atau plat apa? Yang untuk tembaga apa? Itu ada macam-macam daripada palu. Jadi kita biasanya menggunakan palu yang gagangnya itu adalah terbuat dari bahan penyekat. Ya,
terbuat dari bahan penyekat. Itu biasa palu yang kita pakai. Ini gagangnya ini terbuat dari bahan penyekat. Bisa aja dari kayu, bisa aja dari apa lagi ya? Dari karet, ya. Atau ada juga yang dari bahan-bahan yang tidak dialiri arus listrik. Ya. Oke, itu palu. Nih. Jadi palunya ini jangan lihat jeleknya ya. Jangan lihat jeleknya. Yang jelas megang palu itu adalah di sini. Ya, megang palu itu adalah di ujung. Ya, jangan di tengah. Banyak kan saya lihat anak-anak yang di kota itu megang palu adalah di tengah. Ya. Kalau kita megang palu di tengah, tenaga kita kurang. Dan konsentrasi untuk memukul sesuatu itu adalah kurang kalau kita megang di tengah. Tapi kalau kita megang di ujung, tenaga kita itu penuh, gerakan kita juga penuh, dan feeling kita untuk memukul sesuatu itu tanpa harus dikeker-keker, ya, itu bisa kena. Ya, itu perbedaannya megang di tengah sama megang di ujung. Yang jelas kalau kita megang di ujung, tenaga kita itu adalah bisa penuh. Oke, sebelum saya lanjutkan ke alat bengkel, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau megang palunya pakai 2 tangan itu boleh atau enggak? Sebenarnya tidak ada orang megang palu 2 tangan kalau palunya yang seperti ini. Tapi kalau palunya yang 1 kilo beratnya, atau yang 4 kilo, yang 5 kilo, yang pakai rotan panjang untuk mukul batu, itu harus 2 tangan. Ya, tapi kalau biasanya untuk alat-alat listrik itu adalah palunya yang kecil-kecil. Nggak mungkin lah kita pakai 2 tangan. Ya, boleh sih kalau palunya yang 5 kilo. Ya, yang 5 kilo yang berat itu. Yang tukang-tukang bangunan make untuk mecahin batu. Ya, tapi kalau untuk para pekerjaan-pekerjaan listrik, palunya itu paling besarnya adalah berapa ya? 0,5 kilo, itu paling besar itu. Ya, itu paling besar 0,5 kilo lah. Tapi di bawahnya itu biasanya yang kita pakai. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Halo? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan. Alat-alat bengkel. Alat-alat bengkel ini, kenapa dikatakan alat-alat bengkel? Karena alat-alat ini yang biasa kita temukan di bengkel. Ya. Dalam arti, untuk pekerjaan-pekerjaan listrik di luar atau di atas, itu jarang kita pergunakan. Tapi ada kalanya kita pakai. Kalau sudah berhubungan, misalnya ini, pahat. Kenal pahat kan? Ada pahat yang rata, ada pahat yang runcing ya. Yang runcing. Yang runcing itu biasanya dibuat untuk penitik ya. Nah, jadi alat-alat ini memang juga kita pakai. Tapi kalau kita masang instalasi listrik, ini jarang kita pakai. Tapi kalau untuk membobot tembok, menanam kabel, menanam pipa, baru kita pakai. Ya, itulah sebabnya dikatakan alat-alat bengkel. Part ini juga jenisnya banyak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ya, itu mengenai pahat. Ini juga pahat ya. Ini pahat ini. Ya, untuk kemiringannya, untuk apa namanya, membobok gimana? Ada kan kemiringannya ini. Untuk memotong ini. Ini memotong ini. Memotong kemiringannya sekitar 70 sampai 80 mili. Ini juga ini 2 sampai 3 cm kemiringannya. Oke, ini pahat ya. Nah, masuk kita kepada kikir. Kikir, tahu kikir? Pernah lihat kikir? Kikir itu biasanya adalah untuk meratakan, untuk menghaluskan, untuk membentuk. Itu fungsinya kikir ya, kikir.
Kikir itu adalah untuk meratakan, untuk menghaluskan, untuk membentuk, atau untuk mengurangi, ya, untuk mengikis. Itu kikir. Oke, ini bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk kikir. Ini ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuk runcing, ada yang segi empat, ada yang setengah lingkaran, macam-macam bentuknya kikir ya. Jadi bentuknya kikir itu banyak macamnya, besarnya juga berbeda-beda. Ini pengganti daripada gerenda. Kalau zaman dulu gerenda jarang ya, gerenda mesin. Kita pakai inilah. Kalau di rumahmu itu, misalnya kalau kamu menajamkan golok atau pisau, pakai batu asah ya, pakai batu asah. Tapi boleh juga kita pakai kikir untuk menajamkan pisau atau golok, ya. Boleh juga kita pakai ini. Oke, itu bentuk dan macam ragam daripada kikir. Oke, kita lanjut. Ini fungsi kikir. Kegunaan kikir untuk meratakan dan apa? Dan menghaluskan dan terus membuat rata, membuat menyiku antara bidang satu dengan yang bidang yang lainnya, dan membuat rata dan sejajar. Itu adalah fungsi kikir. Lanjut. Ya. Ini macam daripada jenis kikir tadi nih. Hanya menjelaskan daripada gambar tadi. Ada yang gepeng, ada yang blok, ada yang segi empat, ada yang segitiga, ya kan? Kikir. Baru ada lagi yang kikir pisau, ada setengah bulat, ada kikir silang, kikir bulat, dan lain sebagainya. Ya, itu macam jenis kikir. Oke. Cara mengikir adalah gini. Ini gambarnya ini lihat, ini ada tangan, ini ada kikir. Ya, ada tangan. Jadi yang belakang itu megang satu gagangnya, yang satu lagi tangan adalah megang ujungnya, dan posisi itu adalah rata. Ya, posisi kita itu adalah rata, atau posisi kikirnya itu adalah harus rata. Itu cara untuk mengikir. Jadi ini tangannya ya, tangan kirinya megang ujung kikir, sedangkan tangan kanannya adalah megang gagangnya. Lihat posisinya itu adalah lurus. Ya, didorong dan ditarik sesuai dengan yang diinginkan. Itu cara mengikir. Atau lihat gambarnya ini. Ya, gambar yang ini. Ini benda kerja yang dikikir, yang mau diratakan ini. Nah, ini kikirnya. Tangan kanannya megang ini, tangan kirinya megang depan. Ya, itu cara mengikir yang benar. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikir. 1. Menentukan bidang dasar, bidang yang dijadikan acuan untuk pengambilan ukuran. Ya, ukuran apa? Ukuran kesikuan dan kesejaran terhadap bidang lain. Yang berikutnya itu mengatur ketinggian ragum. Nah, ini perlu ini. Ini perlu. Mengatur ketinggian ragum itu gimana caranya? Ah, lihat ini. Oke, kita lihat terus. Salah ini. Mengatur ketinggian ragum adalah, sorry. Ini ragum ya. Ini ragum. Ragum itu adalah sebenarnya penjepit. Ya, penjepit. Jadi nanti kalau kita ngikir, di sini kita masukkan benda yang kita mau kikir. Baru dijepit, diputar ini. Diputar. Setelah diputar udah kejepit, baru lakukan pengikiran. Ya, ini namanya ragum atau catok. Kalau biasa orang bilang catok. Ya, tapi kalau orang sekolahan pasti dibilang ini ragum. Nah, terus ini hanya menjelaskan itu doang, menjelaskan fungsi-fungsinya ya, menjelaskan fungsi-fungsi ragum itu. Ini untuk memutar, ini rahang penjepit, ya kan? Ini batang yang berulir. Berulir itu bisa maju mundur, bisa dilebarin, bisa dikecilin. Oke, ini juga hanya menjelaskan itu. Oke, ini tadi memilih ragum yang benar. Ya, cara memilih ragum yang sesuai dengan tinggi badan kita.
Jadi tinggi ragum itu tidak sama untuk semua orang. Karena apa? Kalau ketinggian juga hasilnya jelek, kalau kerendahan juga hasilnya jelek. Jadi gimana cara mencari ragum yang cocok dengan kita? Atau tingginya yang cocok gimana? Lihat ini, tangannya itu, sikunya itu ditempelkan kepada ragum, baru kepalanya itu ke dagu. Ya, kepala tangannya itu ke dagu. Jadi kalau ini pas, inilah ragum yang cocok tingginya untuk kita. Ya. Jadi tingginya seberapa? Tidak ada ketentuannya. Yang jelas tingginya itu kita ukur dengan begini siku. Jadi tangan kita lipat, yang kepalanya itu ke dagu, baru sikunya itu harus pas menempel di dalam ragum. Ya, di dalam ragumnya ini. Ini cara memilih ragum yang cocok untuk kita. Kalau ketinggian hasilnya jelek. Kalau kerendahan juga hasilnya jelek. Ya. Nih, sikut harus berada di atas mulut ragum, dan apabila lengan kita ayunkan ke sikut, itu akan bisa masuk ke bisa sama tingginya dengan kita. Itu yang cocok ya, memilih ragum yang cocok. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini gergaji. Gergaji besi ya. Gergaji besi. Nih. Ini gergaji besi. Jadi ini daunnya ya, daun gergaji. Ya, daun gergaji. Nah, untuk gergaji ini juga, untuk gergaji, ya. Jadi untuk menentukan mata gergajinya itu kemana? Ke belakang atau ke depan? Ya. Ini mata gergaji ini ada loh gerigi-geriginya. Ada gerigi-geriginya. Bisa ada yang ke belakang, bisa ada ke depan. Tapi kalau kita mau masang di sini, harus geriginya itu arahnya menuju ke depan. Ya, harus arahnya menuju ke depan. Kenapa harus menuju ke depan? Ya, karena tenaga kita itu adalah yang besar ke depan. Untuk menarik adalah kecil. Ya, kalau kita itu menggergaji, ya mau kayu, mau besi, adalah geriginya itu arahnya ke depan, ya arahnya ke depan. Dengan alasannya itu tadi, tenaga kita itu yang bisa maksimal itu adalah ke depan, mendorong, bukan menarik, ya mendorong bukan menarik. Tapi kalau kuda sama sapi, tenaganya yang maksimal itu adalah menarik. Ya kan? Kalau kita adalah tenaga yang bisa maksimal adalah mendorong. Ya, sampai sini mengerti kan? Nah, ini gergaji yang bermata ganda, atas bawah, ya, atas bawah. Biasanya dia berlawanan dia. Yang ini misalnya ke belakang, yang ini ke depan. Jadi kalau dibolak-balik juga nanti ya usahakan ke depan semua mata gergajinya. Ini banyak yang tidak dimengerti adalah orang-orang yang boleh dikatakan yang make. Biasanya dia hanya make doang, tapi untuk masangnya dia nggak tahu arahnya kemana. Ya, nanti bisa kita lihat nanti ya, kalau kita bisa bertemu atau di rumah juga kalau ada, coba ditanya orang tuanya. Gergaji kayu juga begitu, arahnya ke depan. Oke, sampai sini ya pertanyaan. Ada? Oke, kita lanjut. Ya, ini mata bor. Ya, mata bor. Ya, ini mata bor, ini ada keruncingannya ini. Keruncingannya adalah sekitar 11 derajat. Kalau kurang dari situ, ya sudah mulai dia tumpul. Di sini juga ada yang 140 derajat. Ketajamannya. Ya, ketajamannya. Jadi kalau memang sudah kurang, maka dia akan digerenda lagi, dikikir.
dikikir lagi biar mencapai keruncingan seperti ini. Ya, biar mencapai keruncingan seperti ini. Itu masalah mata bor. Ini kita lihat lagi, ini ada juga di sini bentuknya 130 ya. Ada di sini. Jadi tergantung, ada yang bor yang runcing, ada bor yang agak tumpulan. Tumpul itu artinya bentuk daripada ujungnya itu tidak terlalu runcing banget. Ya, oke. Kita lihat lagi ini. Ini mata bor yang biasa kita pakai. Ya, mata bor yang biasa kita pakai. Kita lihat yang pertama ini. Yang ini sama ini sama ini sama ini. Nih, sampai di sini. Ini adalah mata bor untuk tembok. Ya. Mata bor untuk tembok. Ya. Sedangkan yang ini ya, mata bor untuk besi. Ya, mata bor untuk besi, ya kan? Baru untuk mata bor untuk kayu adalah ini, ya kan? Baru ini untuk kayu. Ya. Kalau ini mata bor untuk kayu boleh, untuk besi boleh. Artinya ini holso. Ya, mata bor holso untuk membuat lubang. Ya, untuk membuat lubang. Itu yang dikatakan holso. Nah, kita lihat perbedaan mata bor tembok. Mata bor tembok itu pasti cirinya dia mempunyai jalu. Apa ya namanya ya? Mempunyai jalu seperti ini. Itu mata bor tembok. Ya. Cirinya mata bor tembok itu dia mempunyai jalu. Ya, di ujungnya. Dia tidak tajam, tidak runcing. Ya, tidak runcing seperti ini atau tidak runcing seperti ini, tidak runcing seperti ini. Beda kan? Ini tumpul dia tapi ada jalunya. Apa dibilang ya? Pokoknya jalunya ada. Ya. Bedakan ini ada jalunya kan? Ada jalunya. Ini ada jalunya ujung nih. Ini juga, ini semua. Tapi ini enggak. Dia tadi mempunyai radius, ya, radius keruncingannya itu ada yang 30, ada yang 140, ada 180 derajat, ya, keruncingannya. Kalau ini enggak, ya, bedakan, ya, ini mata bor untuk tembok, ya, ini mata bor untuk besi, ini untuk besi, ya, untuk besi, ya, ini untuk kayu. Ini untuk besi, ini untuk kayu. Bedakan mata-matanya ya. Matanya yang dibedakan nih. Mata bornya. Mana yang untuk kayu, mana yang untuk besi, mana yang untuk tembok. Karena apa? Kalau besi ini kamu bikin ngebor tembok, mata besi ini untuk ngebor tembok, pada umumnya kalau dia terbuat dari batako, boleh-boleh aja. Kalau dia dari temboknya dibuat dari hebel, boleh-boleh aja, dia kuat. Tapi kalau coran, ya, kalau untuk coran kamu buat seperti ini habis tumpul dan enggak bakalan bisa, ya, dan enggak bakalan bisa masuk. Ini juga nih, enggak bakalan bisa ngelubang. Kita harus pakai yang ada jalunya seperti ini. Ini untuk tembok. Sampai di situ ada pertanyaan? Mana? Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Hah? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, ini alat-alat yang mengandung alat-alat yang menggunakan arus listrik. Ya, saya rasa di rumahmu juga banyak alat-alat yang menggunakan arus listrik. Ya, ini misalnya bor. Ya, ini boleh kita gunakan kalau ada arus listrik, ya kan? Ini kotlet, ya. Ini yang biasa dipakai bor tangan bisa dibawa-bawa atau untuk obeng, ya. Untuk obeng bisa dibawa-bawa.
Karena dia punya baterai. Bukan seperti ini. Kalau ini dia harus dicolokin ke arus listrik. Ini boleh dikantongin, dibawa kemana-mana. Ya, boleh dikantongin karena ini pakai baterai. Tapi artinya tetap menggunakan arus listrik. Ini bor. Ini bor. Ini bor yang boleh dikatakan permanen. Yang permanen. Yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia ini harus ditempatkan di tempat yang tertentu. Yang tidak dipindah-pindahkan. Berarti ini kedudukannya permanen. Ya, permanen. Seperti di bengkel-bengkel itu permanen. Itu mengenai bor. Ini mesin gerenda. Ya, mesin gerenda bisa juga dibikin untuk memotong, bisa untuk meratakan. Kalau ini mesin gerenda yang permanen kedudukannya. Ya, yang kedudukannya permanen, ditaruh di meja dan tidak bisa dipindah-pindah. Ini. Ya, ini permanen. Yang berikutnya ada mesin potong. Ya, ini mesin potong ini. Bisa untuk kayu, ya, bisa untuk kayu. Dan ada yang untuk besi juga. Ya, ini juga mesin potong. Ya, ini juga mesin potong. Semua ini adalah menggunakan listrik. Ini adalah apa kira-kira? Apa ini kira-kira ini? Mesin las. Ya. Itu mesin las. Jadi alat-alat ini adalah yang biasa kita pakai di bengkel-bengkel listrik atau boleh dikatakan yang mempunyai persahabatan yang bagus dengan alat-alat ini. Harus bisa makainya dan harus bisa menjaga keamanannya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Halo. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Jangan-jangan lapar semua, ngantuk kali ini. Tidur nggak? Jangan-jangan tidur nih, hanya ngidupin itunya doang. Oke, lanjut. Ya, habis dong. Ya, ini ada yang baru masuk ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada masukan dari Ibu Elfrida atau ada materi yang ditambahin? Ya, sudah cukup jelas tadi yang disampaikan Pak Blawan, Pak. Udah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak, Woi? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Alhamdulillah ngerti. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian aja. Tadi kalau dibilang sampai setengah 10, ya kan, saya takut-takutin tadi sampai jam 12, pada takut tuh semua loh. Padahal materinya dikit ya. Ini contoh-contoh peralatan yang kita pakai atau yang biasa kita pakai di pekerjaan-pekerjaan listrik. Sebenarnya banyak alat-alat tangan, banyak alat-alat bengkel yang ada di Nusantara ini. Macamnya, bentuknya, besarnya, kecilnya, mereknya banyak. Ya. Cuman yang saya paparkan sekarang ini adalah alat-alat yang biasa dipakai di bengkel-bengkel listrik dan pekerjaan-pekerjaan listrik. Jadi untuk itu, anak-anakku semua, kalau kamu sebagai seorang jurusan listrik, ya, kamu sedikit banyaknya harus punya alat-alat ini. Ya, harus punya alat-alat ini. Taruhlah ini semua tidak bisa kamu miliki, ya. Tapi setidak-tidaknya kamu harus punya bor. Ya, setidak-tidaknya harus punya skotlet. Baru harus punya misalnya kamu harus punya gergaji, ya. Punya gergaji. Baru harus punya kikir, nggak usah lah.
Nah, ya itu di bengkel. Yang punya untuk kamu miliki ya, yang untuk kamu miliki itu setidak-tidaknya martil pasti ada lah. Tukang masa nggak ada martilnya? Lucu ya. Terus harus ada obeng, ya minimal ada test pen, ya minimal ada test pen. Ada obeng lengkap. Karena apa? Kadang-kadang orang disuruh kerja untuk membetulkan atau untuk apa ya? Untuk memperbaiki terkendala dengan alat-alat. Ya, terkendala dengan alat-alat. Tapi kalau alat-alat kamu itu ada, kalaupun tidak ada semua ini jenisnya, setidak-tidaknya kamu punya yang namanya obeng min, obeng plus. Ya, sama test pen. Ini baru nih harus minimal punya ini. Minimal sediakan di rumah. Ini juga minimal harus ada. Ini minimal harus ada. Ini saya rasa murah. Banyak di pinggir jalan yang didagangkan 10.000 3 macam. Ada kan? 10.000 3 macam. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Setidak-tidaknya kamu punya ini. Kalau ini boleh, silakan. Tapi kalau enggak, itu enggak apa-apa. Ya. Yang ini sama test pen, sama obeng lengkap, itu minimal kamu itu punya di rumah. Ya, minimal punya di rumah. Itu. Jadi kalau orang listrik itu loh. Kalau orang listrik ini, kalau memang ini nggak ada nggak apa-apa. Ini juga nggak ada nggak apa-apa. Ini ya di bengkel tetap harus ada di bengkel ya. Itu yang bisa saya informasikan. Kalau memang nggak ada pertanyaan, nih minimal sudah punya ini minimal ya. Tapi memang di sekolah kita kemarin disediakan ini untuk dipakai anak-anak kalau dia tidak punya, dibikin di sana fasilitas untuk satu kelas ya. Kalau nggak salah 30 sampai 40 pasang tuh. Kalau masih ada. Jangan-jangan udah dimakan rayap selama Covid ini. Ya. Jangan-jangan. Nah, tapi di sana itu ada dibikin fasilitas untuk sepatu-sepatu ini. Ya. Tapi kalau memang untuk kamu sendiri ya bolehlah beli satu lah. Murah itu. Nggak nyampe sejutaan lah. Oke. Nah, helm ini ya, helm ini kayaknya helm ini kadang-kadang orang gerah makainya ya, atau segan makainya, ya. Padahal ini mau bekerja di mana juga kita, mau di rumah, mau di bengkel, mau di pabrik, ini tetap dipakai. Karena apa? Bisa saja benturan itu datangnya dari mana, atau ada yang kepelanting barang, atau ada kepelanting benda, ya kan? Atau yang paling banyak ini masalah, kalau tidak pakai helm, misalnya kalau dia dari awal nunduk, orangnya nunduk, langsung berdiri, kadang-kadang palanya kejedot. Ya kan? Dari jongkok, langsung berdiri, palanya kejedot. Ini banyakan. Jadi usahakan memakai ini setiap bekerja. Mau di sekolah, mau di rumah, pakai dah. Untuk keamanan kita. Ya. Tuh, ini tetap harus pakai. Kalau boleh belilah satu lah. Tapi jangan helm motor. Kalau helm motor kan ketutup ininya ya. Ketutup. Nah, itu. Kalau ini alat-alat yang mungkin ya yang susah untuk kita miliki. Ya. Alat-alat APD ini susah kita miliki sendiri. Karena apa? Ya, kadang-kadang orang memperbaiki atau apa namanya? Mendandani sesuatu itu apa adanya aja, pakai celana pendek atau apa ya, itu biasa itu. Nah, jadi kalau ini boleh aja tidak dimiliki, nanti dipakai waktu di bengkel-bengkel kalau ada. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kemarin tugas yang dikasih Ibu Elfrida udah dikumpulin belum? Udah, Pak. Udah. Benar nih.
Nah, jadi Bapak ini ya gini, kalau Bapak sudah online seperti ini, saya tidak mau bikin soal lagi, ya, kalau online. Tapi kalau saya hanya memberikan materi melalui WA atau melalui PowerPoint, saya harus kasih tugas. Tapi kalau seperti ini saya nggak mau kasih tugas, karena saya sudah menjelaskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya dulu kepada siapa ya? Ya, kepada siapa ya? Alpian, ngantuk nggak? Alpiansyah, ngantuk nggak Alpiansyah? Berarti tidur dia. Ketahuan tidur ya. Ibnu, ada Ibnu. Ibnu. Tidur dia. Ibnu siapa, Pak? Ibnu Hermawan. Tidur ya? Tidur dia, udah ketahuan. Jadi hanya dihidupin doang dia tidur. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat, bisa kamu pahami. Dan kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan silakan untuk referensi daripada pelajaran kita ini, boleh kamu cari buku-buku bebas, kembangkan sendiri ya. Kembangkan sendiri, boleh dari browsing dari internet, boleh cari dari buku-buku. Tapi ini banyakkan saya ambil dari referensi daripada buku-buku atau modul-modul PLN, ya, modul-modul PLN, ya, karena ini sudah standar-standar yang diajukan di PLN. Itu yang bisa saya sarankan. Oke, kalau mau tidak ada lagi pertanyaan, saya sudahi sampai di sini pelajarannya. Terima kasih. Sebelum saya suruh live, saya mau ngambil itu dulu, mau ngambil absennya ya. Sabar ya, bentar. Mau ngambil absennya. Mau ngambil absen. Oke, saya ambil videonya dulu ya. Nggak usah fotonya lah, nggak usah foto orangnya. Nanti jelek-jelek lagi. Ya. Oke, saya ambil dulu mulai dari atas. Ya. Oke. Sebanyak 25 dikurang 2, berarti 23 orang ya. Dikurang saya dengan Ibu Elfrida ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya Ibu Elfrida, karena materi yang Ibu kasih itu nggak bisa saya buka. Nggak tahu kenapa itu. Mudah-mudahan sesuai ya materinya ya. Mudah-mudahan sesuai materinya. Oke. Dengan demikian, boleh saya izinkan untuk live kalau mau live, tapi kalau untuk ngobrol sama Bapak boleh bertahan di sini. Oke, silakan anak-anakku, live aja. Udah ya? Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Wilman. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke.